Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vera Lestari, NIM 1401418115 dari Rombel C 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian pengembangan yang telah saya buat. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian, yaitu Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD dan Ibu Dr. Randa Sri Sami Asih MKes. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian pengembangan yang telah saya buat. Judul proposal penelitian pengembangan yang telah saya buat yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, muatan pelajaran IPA, materi daur hidup hewan, kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Adapun peta konsepnya yaitu pertama, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Langsung saja kita masuk pada pembahasan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah terdapat 3 landasan, yaitu landasan yuridis, landasan teoritis, dan landasan empiris. Langsung saja yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis yang saya gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar atau Ibtidaiyah Pasal 11, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Pasal 77I Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 lampiran 136 IPA SD tentang ruang lingkup IPA. Selanjutnya, landasan teoritis yang saya gunakan yaitu karakteristik muatan pelajaran IPA menurut Haryono tahun 2013, kemudian fungsi muatan pelajaran IPA menurut Sumaji tahun 2006, pengertian Microsoft PowerPoint menurut Rusman tahun 2015, dan karakteristik pembelajaran interaktif menurut Asrul 2010. Landasan empirisnya yaitu berdasarkan pra-penelitian, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data dokumentasi berupa hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sambung 2, peneliti menemukan permasalahan yaitu guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saat pembelajaran. Guru juga kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran. Selain itu, minat baca siswa rendah karena siswa malas membaca materi yang terlalu banyak dan bersifat hafalan. Kemudian sumber belajar yang digunakan sebatas buku siswa kurikulum 2013 dan hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA rata-rata memang bagus. Akan tetapi hasil tersebut tidak bisa dikatakan objektif karena beberapa faktor, diantaranya tugas siswa yang dikerjakan oleh orang tuanya dan guru yang menambah nilai siswa agar nilainya bagus dengan tujuan agar siswa tetap semangat menjalankan pembelajaran daring. Adapun penelitian yang relevan dengan yang peneliti kaji yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nopiar Prahmawati dan Debdi Supriyadi tahun 2020 berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada mata pelajaran IPA kelas 5 di SD Negeri Pajaleran 1 Cibinong. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widya Wijayanti dan Stefanus Christian Relmasira tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media PowerPoint IPA untuk siswa kelas 4 SD Negeri Samirono. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh El Bashtoh dan Novita tahun 2018 yang berjudul Media Interaktif PowerPoint sebagai alternatif dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data dokumen berupa hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Sambung 2, diperoleh beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saat pembelajaran. Yang kedua, guru kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, minat baca siswa rendah karena siswa malas membaca materi yang terlalu banyak dan bersifat hafalan. Yang keempat yaitu sumber belajar yang digunakan sebatas buku siswa kurikulum 2013. Dan yang terakhir yaitu hasil belajar siswa muatan pelajaran IPA rata-rata bagus.
Akan tetapi hasil tersebut tidak bisa dikatakan objektif karena beberapa faktor, diantaranya tugas siswa yang dikerjakan oleh orang tuanya dan guru yang menambah nilai siswa agar nilainya bagus dengan tujuan agar siswa tetap semangat menjalankan pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah hanya pada media pembelajaran muatan pelajaran IPA. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini peneliti mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah desain media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, muatan pelajaran IPA, materi daur hidup hewan kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Yang kedua yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, muatan pelajaran IPA, materi daur hidup hewan kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana keefektifan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, muatan pelajaran IPA, materi daur hidup hewan kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengembangkan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, muatan pelajaran IPA, materi daur hidup hewan, kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Yang kedua, yaitu menguji kelayakan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, muatan pelajaran IPA, materi daur hidup hewan kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Dan yang ketiga, yaitu menguji keefektifan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, muatan pelajaran IPA, materi daur hidup hewan kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, terdapat manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, yang pertama yaitu memberikan manfaat untuk pengembangan pembelajaran IPA dengan menggunakan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif muatan pelajaran IPA. Yang kedua yaitu menambah media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif pada pembelajaran IPA. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Sedangkan untuk manfaat praktis yaitu bagi siswa, guru, sekolah, dan peneliti. Untuk siswa, yaitu melalui pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, pembelajaran lebih menarik, dan mengatasi rasa malas siswa dalam membaca materi yang banyak, serta bersifat hafalan karena minat baca siswa yang rendah. Nah, oleh karena itu, materi pembelajaran disajikan dalam bentuk yang menarik sehingga siswa senang dan tertarik untuk belajar. Kemudian manfaat bagi guru, yaitu melalui pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif ini dapat memudahkan penyampaian materi karena dikemas dalam bentuk yang menarik, meningkatkan keaktifan siswa karena siswa berperan serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat bagi sekolah, yaitu melalui pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembelajaran di sekolah karena menggunakan IT dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti, melalui pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif ini dapat menambah wawasan dan keterampilan peneliti dalam membuat media pembelajaran, mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan, serta menambah pengalaman peneliti sebagai bekal untuk terjun ke dunia pendidikan. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu yang pertama, media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif merupakan sumber belajar tambahan bagi siswa dalam mempelajari materi daur hidup hewan. Yang kedua, yaitu media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif menggunakan hyperlink, mengemas materi dalam bentuk yang menarik sehingga siswa tertarik untuk belajar. Yang ketiga, yaitu media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif didesain dengan beberapa menu, gambar, video, suara, dan animasi yang menarik perhatian siswa, sehingga mengatasi minat baca siswa yang rendah, serta meningkatkan hasil belajar. Dan yang keempat, yaitu media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif didesain sesuai dengan karakteristik siswa, serta dapat digunakan secara mandiri atau bersamaan. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian teoritis. Nah, yang dibahas dalam proposal penelitian pengembangan yang saya buat, yaitu yang pertama hakikat belajar, kemudian hakikat pembelajaran, media pembelajaran, hasil belajar, dan hakikat IPA. Lanjut yaitu kajian empiris. Terdapat beberapa penelitian yang relevan yang sesuai dengan proposal penelitian yang akan saya buat.
yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nopiar Prahmawati dan Dedi Supriyadi pada tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran IPA kelas 5 di SD Negeri Pajaleran 1 Cibidong. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan hasil penilaian yang diperoleh terhadap media pembelajaran interaktif ini adalah 92,37% yang dapat diinterpretasikan bahwa media ini sangat layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widya Wijayanti dan Stefanus Christian Relmasira pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media PowerPoint IPA untuk siswa kelas 4 SD Negeri Samirono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi materi pembelajaran oleh ahli materi diperoleh sekitar 75,5% dengan kategori tinggi dan validasi media pembelajaran oleh ahli media sebesar 46,25% dengan kategori tinggi. Pengembangan media PowerPoint juga terbukti meningkatkan ketertarikan siswa kelas 4 SD Negeri Samirono pada media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Elbashtoh dan Novita pada tahun 2018 dengan judul Media Interaktif PowerPoint sebagai alternatif dalam pembelajaran IPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu, media yang digunakan sesuai dengan indikator dari SK dan KD yang disampaikan dinilai sesuai dan memiliki kategori baik sebesar 93,2%. Yang kedua yaitu media memiliki kategori baik sebesar 95,45%. Yang ketiga yaitu media yang digunakan mampu memperjelas pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan dinilai sesuai dengan memiliki kategori baik sebesar 93,18%. Yang keempat yaitu media yang digunakan disertai dengan metode yang tepat dan sesuai sehingga menggairahkan proses KBM dinilai sesuai dan memiliki kategori baik sebesar 91,23%. Dan yang kelima yaitu media yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dinilai sesuai dan memiliki kategori baik sebesar 92,86%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media interaktif PowerPoint dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran IPA. Serta beberapa penelitian relevan yang lain yang bisa dibaca melalui layar yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif dalam penelitian ini yaitu yang pertama yaitu potensi dan masalah. Permasalahan terkait kekurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran. Kemudian mengumpulkan data yaitu melalui analisis kebutuhan guru dan siswa. Kemudian mendesain produk media berbasis PowerPoint interaktif. Kemudian validasi desain media PowerPoint interaktif. Kemudian revisi desain, kemudian uji coba skala kecil, kemudian revisi desain lagi, kemudian uji coba skala besar, dan yang terakhir yaitu produk akhir media berbasis PowerPoint interaktif. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan kerangka berpikir dapat dirumuskan hipotesis bagi berikut, yaitu HA, terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar dalam penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif, dan H0, tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar dalam penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini mencakup pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D dengan produk penelitian yaitu media berbasis PowerPoint interaktif. Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dimodifikasi oleh Sugiono. Langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji coba pemakaian, yang kesembilan revisi produk, dan yang kesepuluh produksi massal. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian ini yaitu SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Sedangkan waktu penelitian yaitu pada bulan November sampai Desember 2021.
Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur pengembangan media PowerPoint interaktif terdiri atas 8 langkah. Peneliti hanya menggunakan 8 tahapan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu penelitian. Kedelapan tahap dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi dan memecahkan masalah, mengumpulkan data, mendesain produk, memvalidasi desain, merevisi desain, menguji coba produk, merevisi produk, dan menguji coba produk. Selanjutnya yaitu data, sumber data, dan subjek penelitian. Untuk data yang digunakan peneliti adalah lembar wawancara, dokumentasi, hasil angket kebutuhan media pembelajaran untuk guru dan siswa, hasil angket validasi ahli, hasil angket tanggapan guru dan tanggapan siswa, dan hasil tes belajar peserta didik meliputi pretest dan posttest. Sedangkan untuk sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa, guru dan pakar ahli, yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Sedangkan untuk subjek penelitian yaitu siswa, guru, dan pakar ahli. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif. Sedangkan untuk variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Sambung 2 Godong Grobogan. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu Microsoft PowerPoint. Merupakan aplikasi multimedia dengan berbagai menu yang digunakan untuk presentasi pembelajaran, seminar, dan sebagainya yang digunakan oleh peneliti dan dikemas dalam bentuk yang menarik. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menggunakan Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk menampilkan materi tentang daur hidup hewan. Yang kedua yaitu hasil belajar, yaitu perubahan perilaku peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar IPA di SD Negeri Sambung 2, Godong Grobogan, kelas 4, tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik yang digunakan, yaitu ada tes dan non-tes. Untuk teknik tes, berupa soal evaluasi sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Sedangkan untuk non-tes, yaitu dalam penelitian ini menggunakan teknik non-tes berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket. Sedangkan untuk instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara, lembar observasi, daftar nilai, dan foto-foto saat wawancara dengan guru dan dokumentasi lain yang dapat mendukung penelitian, serta lembar angket. Selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas soal pilihan ganda menggunakan rumus point biserial seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas soal pilihan ganda. Tes bisa dikatakan dipercaya apabila hasil tes tersebut tetap apabila ditekan berkali-kali. Nah, untuk pengujian reliabilitas instrumen tes menggunakan rumus Fuder dan Richardson ke-20. Rumusnya bisa dilihat pada layar. Yang selanjutnya yaitu indeks kesukaran soal pilihan ganda. Nah, untuk soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah kurang merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha menyelesaikannya. Soal yang terlalu sukar juga berdampak kurang baik untuk peserta didik. Nah, untuk indeks kesukaran soal pilihan ganda digunakan rumus P sama dengan B per JS, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal benar, dan JS adalah jumlah seluruh peserta tes. Yang selanjutnya yaitu daya beda soal. Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan indeks diskriminasi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis data produk. Yang pertama yaitu analisis kelayakan produk. Nah, untuk analisis kelayakan produk ini digunakan rumus persentase sama dengan R per SM dikali 100%, di mana R adalah skor yang diperoleh dan SM adalah skor maksimal. Kemudian hasil persentase data kelayakan dikategorikan
dengan kriteria yang terdapat dalam tabel. Yang kedua yaitu analisis tanggapan guru dan siswa. Menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P adalah angka persentase, F adalah skor yang didapat, dan N adalah skor keseluruhan. Nah, dari hasil persentase data kelayakan kemudian dikonversi dengan kriteria yang terdapat dalam tabel. Selanjutnya yaitu teknik analisis data awal. 1. Uji normalitas. Nah, uji normalitas digunakan untuk menentukan statistika yang akan digunakan untuk mengolah data untuk menentukan apakah menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Selanjutnya yaitu teknik analisis data akhir. 1. Menggunakan uji t-test. Untuk rumus uji t-test dapat dilihat dalam layar. Yang kedua yaitu uji peningkatan rata-rata atau gain. N-gain sama dengan skor pretest dikurangi skor post-test dibagi skor maksimal dikurangi skor pretest. Nah, kemudian hasil yang didapat diklasifikasikan sesuai kriteria yang sudah terdapat dalam tabel. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai proposal penelitian pengembangan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.